What's up, my brothers and sisters? Kembali lagi bersama dengan saya, Brandon Lim. Dan di video kali ini kita akan bahas khusus untuk para brothers dan sisters yang mungkin sudah mulai punya pemikiran untuk stop dari pekerjaan, untuk stop dari usaha. Nah, ini bentuknya bisa macam-macam. Mungkin kamu sedang bekerja dalam satu perusahaan, atau kamu mungkin punya satu bisnis yang mungkin lancar-lancar saja, tapi mungkin kamu di satu perusahaan tersebut atau punya bisnis merasa sepertinya monoton, bosan, kok kayaknya nggak ada perkembangan, kayaknya gini-gini aja. Dan mungkin bro atau sister punya pemikiran untuk stop dari pekerjaan tersebut atau stop menjalankan bisnis tersebut. Jadi di video kali ini saya akan membahas 8 hal yang kamu harus pikirkan sebelum kamu berhenti dari pekerjaan yang sedang kamu kerjakan. Nomor 1 adalah ketahui why, kenapa, mengapa. Apa alasannya kamu ingin berhenti dari pekerjaan tersebut? Apakah lelah? Apakah stres? Apakah ada konflik di dalam pekerjaan tersebut, dalam bisnis tersebut? Apakah kamu sedang seperti merasa penasaran, ada opportunity, ada kesempatan yang baru yang mungkin ditawarkan oleh teman kamu, atau ada kenalan, atau kamu mendengar ada satu kesempatan untuk kamu di luar sana yang mungkin lebih baik? Atau mungkin kamu sedang emosi aja, ya, karena ada konflik, karena ada stres. Jadi sepertinya ada baik pemikiran yang itu membuat kamu stres dan jadi sepertinya mungkin pekerjaan ini tidak cocok buat saya. Jadi ingin keluar, ingin berhenti, ingin menyerah. So, nomor 1 adalah cari tahu dulu apa alasannya kamu ingin berhenti. Dan ingat jika kamu sedang emosi, kamu harus bisa kendalikan emosi kamu terlebih dahulu, baru bisa tahu alasannya yang lebih jelas. Nomor 2, sebelum kamu berhenti dari pekerjaan tersebut, apakah kamu sudah punya rencana lanjutan? Atau next step-nya seperti apa? Apakah kamu pasti dijamin 100% akan dapat pekerjaan yang baru? Atau pasti dijamin 100% ada bisnis baru yang ingin kamu jalankan pasti berhasil? Nah, ini harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Ya mungkin kita memang selalu punya pemikiran, ya nanti pasti sukses, nanti pasti bisa jalan. Tapi what if though? Siapa tahu, karena kita kan nggak bisa menjamin segalanya. Jadi what if? Amit-amit sih, kalau misalnya gagal, seperti apa? Ya, memang benar, mungkin dalam kehidupan ini kita harus berani yang namanya mengambil resiko dalam segalanya, terkhususnya untuk masa depan kita, yaitu pekerjaan kita. Tapi, ya harus pintar-pintar bisa menghitung risiko tersebut. Jangan naif, jangan punya pemikiran yang perfeksionis sendirian dalam dunia sendiri, dalam bubble sendirian, dalam pikiran kita, dan kita kayak merasa pede banget pasti sukses. So, no, you have to count all of your risk. Dan itu berhubungan dengan yang nomor 3 yang tadi seperti saya bilang. Pastikah? Ya, kamu harus tahu apakah benar-benar dijamin 100% pasti berhasil atau tidak. And again, count your risk. Dan hal yang harus dipikirkan yang nomor 4. Misalnya kamu memutuskan untuk stop dari pekerjaan tersebut, stop dari bisnis yang sedang kamu jalani, cek apakah tabungan kamu cukup untuk setidaknya 6-12 bulan ke depan. Karena jangan sampai kamu sudah berhenti dari pekerjaan atau bisnis tersebut dan ternyata selama 6 bulan ke depan atau selama setahun ke depan kamu sama sekali tidak menemukan pekerjaan, ya, in any way. Nah, itu amit-amit tuh, ya. Itu jangan sampai terjadi, dan misalnya itu terjadi, kamu pasti akan menguras tabungan kamu semuanya. Dan jika uang tabungan kamu sudah mulai habis, sudah mulai menipis, itu kita masuk kepada poin yang nomor 5, yaitu adalah apakah kamu punya hutang kepada orang lain. Nah, jika kamu berhutang kepada orang lain, pastikan bahwa kamu bisa membayarnya, harus dilunasi. Nah, jangan sampai kamu sudah tidak punya pekerjaan dan tabungan kamu juga sudah mulai menipis, dan akhirnya sebelumnya mungkin kamu belum pernah yang namanya berhutang kepada orang lain, dan akhirnya kamu berhutang juga kepada orang lain karena tabungan kamu sudah mulai menipis. Nah, jangan sampai hal ini terjadi. Hal nomor 6 yang harus dipikirkan adalah apakah kamu sudah siap menerima konsekuensi, menerima hal-hal negatif dan hal-hal yang mungkin buruk di bisnis yang baru, di tempat pekerjaan yang baru. Dalam hal ini mungkin kita lebih baik cek diri kita seperti apa, introspeksi dulu diri kita seperti apa. Karena siapa tahu saat kita merasa lelah, saat kita merasa stres dan mungkin ada timbul konflik dalam pekerjaan atau bisnis, we could be the problem. Mungkin diri kita sendiri ini sebenarnya masalah. Jadi siapa tahu kita ini yang harusnya berubah. Jadi bros dan sis, pikirkan ini dengan baik. Dan yang nomor 7 adalah, is it worth it? Apakah layak? Ya, apakah suatu pekerjaan yang baru atau bisnis yang baru ini itu layak sampai kita bisa meninggalkan semuanya yang sebelumnya kita punya?
Dan mungkin setelah kamu hitung-hitung, ya itu layak, ya go for it. Ya kamu boleh menjalankannya, kamu boleh melakukannya. Tapi kalau misalnya setelah kamu hitung satu pekerjaan yang baru atau bisnis baru ini, sebenarnya ya boleh dicoba dulu sambil trial mungkin. Nah, mungkin lebih baik kamu tetap keep pekerjaan lama, kamu tetap menjalankan bisnis yang sudah kamu punya. Dan bisa membagi waktu, misalnya pagi sampai siang bisa menjalankan pekerjaan yang sudah kamu punya, dan sore sampai malam itu kamu bisa coba untuk melakukan pekerjaan yang baru. Ya, jadi kalau misalnya itu memungkinkan untuk kamu lakukan, ya dicoba aja seperti itu. Ya, karena itulah kehidupannya. Inilah yang namanya hustle hard. Ya, ini bekerja keras. Dan hal terakhir yang harus dipikirkan, yang nomor 8, adalah konsultasi dengan orang yang dapat dipercaya. Atau mungkin lebih baik lagi, konsultasi dengan orang yang sudah tahu apa yang akan kamu lakukan ke depan. Mungkin orang ini bisa orang tua kamu, saudara kamu, atau mungkin pasangan kamu. Jadi intinya adalah jangan jalan sendirian. Ya, kamu butuh ada sharing, ya, ada sharing dengan orang lain, dan terkhususnya bagi hal ini dengan orang yang kamu sudah bisa percayai. Karena kita semua tahu bahwa ke depan bekerja itu semakin susah, pekerjaan itu semakin langka. Jika kamu punya pekerjaan atau kamu punya bisnis yang sedang kamu jalankan, walaupun misalnya merasa lelah, bosen, tapi consider yourself lucky. Kamu lebih beruntung daripada orang-orang yang mungkin sampai hari ini masih dalam tahap pengangguran. Ya, so consider yourself lucky. Kamu harus mengucap syukur kepada segala hal yang sedang kamu miliki. Ya, itu adalah 8 hal yang harus kamu pikirkan sebelum kamu berhenti dari pekerjaan atau bisnis yang sedang kamu jalankan. Jangan sampai kamu masuk kepada grup pengangguran, ya, make sure kamu punya income yang baik, kamu punya pekerjaan yang baik, dan kamu bisa menghasilkan hal-hal baik bagi masyarakat, dan terkhususnya bagi negara kita, Indonesia. So, that is it. Subscribe to this channel if you haven't already. Give a like to this video, share this video with your friends. I'll be seeing you in the comment section below. Dan sampai ketemu juga di video selanjutnya. I'm Brandon Lim, signing off. Peace out.